Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini, saya akan membaca langsung dari rilis dari siaran pers Bank Indonesia tentang perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah. Ya, ini dirilis seperti ini, dikeluarkan oleh Bank Indonesia seminggu sekali setiap Jumat sore. Hanya saja tayangnya di lamannya kadang-kadang agak malam, dan untuk kali ini sangat malam, sehingga sampai tadi saya periksa baru 1-2 media yang memuatnya, salah satunya Antara. Karena itu saya langsung saja bacakan di rilisnya. Judulnya Perkembangan Indikator Stabilitas Nilai Rupiah 21 Maret 2025, dikeluarkan oleh Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Ya, ada nomornya, nomor 27/67 DIKOP, Divisi Direktorat Komunikasi ya. Ini ditulis secara ringkas, biasanya ketika dimuat oleh media massa dibuat kalimat verbalnya. Ini untuk jenis siaran pers ini Bank Indonesia menyajikan dalam kata-kata yang ringkas. Nah, berdasarkan kondisi perekonomian global dan domestik terkini, Bank Indonesia menyampaikan perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah sebagai berikut. Perkembangan nilai tukar tanggal 17 sampai 21 Maret 2025. Nah, pertama diinformasikan pada akhir Kamis 20 Maret 2025, berarti setelah jam 16, jam 4 sore 20 Maret 2025, satu Kamis ya, bukan Jumat ya. Rupiah ditutup pada level bid 16.470 per dolar Amerika Serikat. Jadi bukan kurs tengah, itu kurs belinya Bank Indonesia. Berarti kalau kurs tengah tambahan sekitar 70 rupiah ya. Nah, yield SBN, surat berharga negara 10 tahun, naik ke 7,08%. Ini di pasar sekunder ya. Jadi ada pasar surat utang, salah satu yang diperdagangkan adalah surat berharga negara, dan dalam hal ini yang disampaikan, karena itu yang paling banyak, paling aktif, itu adalah SBN 10 tahun. Yieldnya 7,08%. Sekedar tambahan informasi, yield itu bisa dikatakan sebagai bunga bersih. Kalau bunga adalah kupon yang ditaruh, bunga bersih itu dikaitkan dengan harganya. Ya kalau harganya 100 itu ya berarti yield itu sama dengan kupon. Nah, tapi ini adalah 7,08%. Nah, DXY itu indeks dolar terhadap 6 mata uang lain yang kuat, dalam konteks kuat berkaitan dengan dia paling terhubung dengan dolar. Nah, tapi itu menjadi indikator dolar secara umum menguat atau melemah. Biasanya kalau dia menguat dolar berarti yang mata uang 6 itu melemah. Ada kecenderungan mata uang lain di dunia juga melemah terhadap dolar. Kecenderungan loh ya, 1-2 mata uang bisa punya fenomena berbeda. Nah, menguat ke level 103,85. Menguat ini berarti ya dari hari-hari sebelumnya saja. Sebetulnya ketika teman-teman para pemirsa mengikuti siaran pers Bank Indonesia ini, ataupun juga mengikuti kanal ini yang suka membacakan ini, di waktu-waktu sebelumnya sempat mencapai cukup tinggi ya, 105, 106 dan seterusnya. Nah, yang keempat diinformasikan yield UST, yaitu US Treasury, SBN-nya Amerika, yang US Treasury Note 10 tahun. Jadi SBN 10 tahunnya Amerika itu justru turun yieldnya ke 4,237%. Perhatikan ya, SBN kita 7,08%, SBN Amerika 4,237%. Itu suka disebut spread ya, jarak. Jadi jarak bukan repo rate dengan BI rate yang lebih aktual untuk mempengaruhi perkembangan pasar, tetapi US Treasury Note dengan SBN rate yang sama-sama 10 tahun, yield SBN maksudnya. Nah, sedangkan BI rate dan the Fed rate itu mempengaruhi masing-masing. Jadi kalau the Fed rate mempengaruhi US Treasury ini, sedangkan BI rate mempengaruhi SBN, tetapi pola pengaruhnya di dua negara itu kadang berbeda. Sehingga langsung saja biasanya para investor atau pengamat itu memperhatikan spread keduanya. Bahkan Bank Indonesia juga beberapa kali menjelaskan, Kementerian Keuangan juga terkait ini. Berarti tinggal 7,08 dikurangi 42,37, itu berarti berapa? Mungkin mencapai
270 lebih ya, 275 BPS, basis point namanya. Itu cukup jauh ya, berarti kan menarik lah kalau secara sederhananya di luar faktor risiko kita memberi bunga yang lebih tinggi dibandingkan kalau orang membeli SBN Amerika. Itu hari Kamis. Nah, pada pagi hari Jumat ditambahkan informasi rupiah dibuka pada level bid 16.480 per dolar Amerika Serikat. Nampaknya di pasar penutupan juga masih sekitar segitu, malah lebih rendah sedikit, lebih kuat sedikit maksudnya. Tetapi kalau kurs tengahnya di 16.550 kalau tidak salah hari Jumat sore itu. Tetapi berarti pergerakan rupiah relatif tidak terlalu volatil pada hari Jumat ya. Dibandingkan hari Kamis, hari Jumat masih serupa. Nah, yield SBN tetap naik 1 basis point ya, jadi 7,09%. Artinya bunga surat utang pemerintah itu naik, tapi dalam konteks ini adalah di pasar sekunder ya, naik 7,09%. Itu informasi kedua yang diberikan. Lalu informasi kelompok informasi ketiga yang diberikan oleh rilis ini adalah aliran modal asing minggu ketiga Maret 2025, kan 21 Maret itu minggu ketiga ya. Nah, satu premi CDS itu premi default swap ya, kredit default swap Indonesia 5 tahun. Ini memang beda, kalau SBN yang biasanya jadi benchmark yang 10 tahun, kalau CDS 5 tahun. Itu per 20 Maret 2025 sebesar 88,51 basis point. Itu naik dibandingkan dengan 14 Maret dibandingkan seminggu sebelumnya yang hanya 81,20 basis point. Itu naiknya cukup signifikan ya. Dari 88,51 menjadi 81,21 itu kan kenaikannya berapa itu, hampir 7 basis point lebih ya, 7,3 basis point lebih. Itu cukup tinggi itu, nanti kita perlihatkan dikit. Nah, lalu berdasarkan data transaksi selama 17 sampai 20 Maret 4 hari, jadi tidak termasuk yang 21 Maret ya, karena datanya masih segitu. Non-residen asing itu jual neto 4,25 triliun selama 4 hari. Jual neto di pasar saham, kemudian beli neto di pasar SBN, kemudian jual neto di sekuritas rupiah Bank Indonesia. Ketiga-tiganya ditambahkan segitu. Tapi data ini untuk kita tahu saja bahwa berarti selama 4 hari ini asing punya kecenderungan keluar ya. Dalam hal saham keluarnya cukup besar, di pasar SBN dia masuk sedikit, di pasar SRBI surat utang Bank Indonesia keluar sedikit jual gitu maksudnya. Nah, lalu selama 2025, nah ini biasanya yang nomor 3 ini mungkin yang lebih menarik juga diamati, berarti dari 1 Januari sampai 20 Maret. Jadi selama tahun 2025 berdasarkan data settlement sampai dengan 20 Maret 2025 itu non-residen jual neto 28,10 triliun di pasar saham. Jadi pasar saham selama hampir 3 bulan ya, kurang sedikit karena ini 2 bulan 3 minggu, itu secara neto keluar 28,10 triliun. Nah, tetapi di pasar SBN masuk 23,87 triliun. Jadi banyak belinya dia. Nah, di SBN juga, di SRBI juga masuk sebesar 8,58 triliun selama hampir 3 bulan itu. Nah, itu informasi yang diberikan. Nah, Bank Indonesia dikatakan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Jakarta, 21 Maret 2025, Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutifnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat sepintas untuk memperhatikan, misalnya ketika kita lihat kurs, nah itu begini, ini dari Bank Indonesia ya, ini diklik-klik dapat, nah ini kurs transaksi, cuma ini yang kursnya kurs bid ya, kurs Bank Indonesia membeli ya, kalau tengah biasanya beli dan jual dibagi 2 ya, jadi sedikit selisih. Tapi ini kalau kita lihat, kita yang penting ini informasi, tadi kan informasi ini. Nah, ini tanggal 21 Maret selama beberapa hari. Jadi kalau sepintas nggak usah kita lihat angkanya, itu berarti ini tadi yang diinformasikan di sini. Ini berarti memang selama beberapa minggu ini ya relatif melemah, meskipun cukup stabil ya melemahnya, tidak sampai melompat ke 16.000, di atas 16.500, sempat di 20 Maret tapi kembali ke kisaran 16,5. Itu kurs kita bisa lihat
Bisa lihat kurs Gisdor, bisa lihat kurs transaksi Bank Indonesia, atau lihat di kanal-kanal lain, biasanya nggak jauh dari ini untuk yang bersifat keseluruhan. Kalau kurs di satu bank mungkin sedikit berbeda. Kemudian tadi ada disebut-sebut CDS, Credit Default Swap, itu semacam premi yang dibayarkan, ada transaksinya. Nah ini kalau dilihat di investing.com, cuma di investing.com ini hanya sampai tanggal 13 Maret ya, yang tadi sampai 20 Maret yang diinformasikan Bank Indonesia. Tapi kita biar tahu saja, ini masih berapa? Masih sekitar 80,47 di 13 Maret. Tadi kan benar kan? 14 Maret juga hanya 81, tetapi di 21 Maret tadi sudah mencapai 88 lebih. Jadi ini naik ya, 88 itu selama beberapa ini paling tinggi ya. Ini tadi sudah saya ulangi sedikit. Ini tadi disebut 88,51. Kalau berdasarkan gambar ini nampaknya ini tertinggi selama mungkin sekitar 2-3 bulan terakhir, atau bahkan dari akhir tahun lalu. Jadi sederhananya resiko utang Indonesia dalam konteks ini, dalam konteks CDS ini meningkat, sehingga premi asuransinya meningkat. Nah kemudian tadi juga diinformasikan tentang SBN. Nah kita bisa mencari informasi dari Kementerian Keuangan yang setiap 2 minggu itu merilis semacam prospektus ya, semacam informasi kepada calon investor SBN. Jadi judulnya Government Securities Management. Ini saya unduhkan yang edisi terkini 18 Maret. Nah, di situ ada sekitar 12 halaman. Nah, saya langsung saja untuk memperlihatkan di halaman berapa ini, 6 ya. Itu ada informasi seperti ini. Jadi misalnya informasi yield ini dari bulan apa. Ini kan di sini pada tanggal per berapa, di sini disebut per 18 Maret itu yield 10 tahunnya 7,02. 18 loh. Tadi yang di Bank Indonesia tadi tanggal 21 tadi sudah 7,09 kan. Sudah naik dari ini. Tapi kalau dilihat gambar ini memang selama setahun terakhir itu ya tidak terlalu geser dari awal tahun, naik turun, tapi sempat turun di bawah 7 tapi naik kembali. Nah, saya ingin menginformasikan bahwa menurut Kementerian Keuangan, bukan oleh saya, yang bersumber dari Bloomberg, itu ada 10 negara yang SBN 10 tahunnya menjadi perbandingan dengan Indonesia, ya, perbandingan perubahan hariannya, perbandingan perubahan dari awal tahun, previous day change, lalu kemudian year to date change. Tapi saya tidak ingin memperlihatkan itunya karena itu setiap waktu berubah. Perhatikan ini, CN, Cina, ID, Indonesia, JP, Jepang, kemudian Korea, kemudian Malaysia, kemudian Singapura, kemudian Thailand, kemudian Vietnam. Kita 7,03 pada saat 18 Maret ya. 7,03, tapi saya ingatkan tadi sudah mencapai 7,09. Perhatikan yang lain-lain itu. 1,89, 1,51 Jepang, Korea 2,79, Malaysia 3,76, Singapura 2,67. Jadi jauh kita. Seandainya ada Filipina di sini, Filipina yang agak dekat dengan kita, tapi masih tinggian kita. Jadi selalu yang ditampilkan dari 10 macam ini, itu Indonesia memiliki bunga bersih yang lebih tinggi. Kemudian di sini juga diperlihatkan kepemilikan yang 10 tahun asing terhadap Indonesia, tapi saya ingin memperlihatkan totalnya saja dari data yang sama. Nah, ownership of tradable domestic government securities. Jadi ini kepemilikan terhadap SBN yang diperdagangkan ya, yang diperdagangkan. Tapi memang 98%, 97% ini perdagangan. Jadi bisa dianggap mewakili SBN rupiah, tapi ya tidak termasuk falas. Nah ini datanya Maret 2025 sampai tanggal 18. Itu kepemilikan asing, di sini ada datanya nih, foreign holders itu 893,29 triliun. Itu merupakan 14,39%. Kalau year to date, anggap saja dari 31 Desember, tidak persis ya, harusnya 1 Januari. Itu kan 876,64 triliun. Memang ada tambahan, berarti net beli asingnya ya. Net beli kurang lebih berapa itu, tidak sampai 20 ya, sekitar 18.
Tapi tadi kalau sampai 21 Maret itu tadi kan disebut 23 masuk ya, mungkin 2-3 hari ini ada tambahan. Tetapi mari kita lihat dibandingkan Desember 2023 misalnya, itu 842 masih naik. Tetapi kalau kita jauh ke belakang, kita belum pernah kembali ke posisi sebelum COVID. Ini nggak ada nih, 2020 saja 973 ya. Kalau kita turun lagi ke bawah sana, kita pernah tinggi, dan yang penting presentasinya ini 14,39%. Jadi memang asing sedikit mulai berkurang ya pelan-pelan terhadap kepemilikannya terhadap SBN. Karena itu kalau berkurang lagi rentan SBN-nya bertambah, tapi asingnya landai. Kalaupun nambah sedikit, berkurang sedikit, tapi kan jumlah SBN-nya meningkat terus, sehingga secara presentasi dia makin turun ya. Ini untuk perbandingannya 2021 masih 19%, gitu. Sekarang sudah 14,39%. 2020 itu masih 25,16%. Kalau kita tarik sana pernah sampai hampir 40 ya, 39%. Nah, semacam itu. Nah, informasi inilah yang kalau kita mungkin sedikit punya waktu atau ibu bapak saudara-saudara ini tertarik, ya kita membaca tadi rilis Bank Indonesia, kita cek kurs, kita cek di Kementerian Keuangan bagaimana kepemilikannya. Tadi kan angkanya hanya angka kesimpulan di Bank Indonesia tadi. Kita juga bisa melihat CDS, kalau sempat waktu kita lihat grafik yang lebih panjang, sehingga kita bisa melihat gambaran yang lebih baik tentang bagaimana sih perkembangan keuangan ini, terutama dalam hal pasar surat utang dan pasar valuta asing kan, seperti ini. Saham bisa juga nanti kita tambahkan, kita lihat perdagangan saham, tapi untuk kali ini saya kunci di 2 pengumuman ini. Mudah-mudahan informasi dan sedikit ulasan dari saya ini bermanfaat untuk ibu bapak saudara-saudara. Mari kita songsong Indonesia yang lebih baik, dengan makin banyaknya warga negara yang memahami persoalan-persoalan. Kemudian juga kita berharap otoritas juga tidak selalu mengatakan hal yang baik-baik saja, harus diimbangi pula dengan menyatakan resiko-resiko, supaya kita semua bisa berjaga-jaga, sekaligus juga mungkin bisa berpartisipasi dalam batas-batas kapasitas kita sebagai warga negara yang baik.